these people get here? Who is this? My husband. Jason! My dead husband? Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Sam yang tiba-tiba saja terbangun di sebuah gedung kosong. Sam merasa kebingungan dan cemas, tidak dapat memahami bagaimana atau mengapa dirinya bisa berada di tempat itu. Meskipun sudah berupaya mengingat, Sam tidak dapat mengenang sedikit pun kejadian yang membawanya ke sana. Setelah beberapa saat berjalan, Sam memperhatikan sosok pria berjas biru berdiri di kejauhan. Berharap mendapatkan jawaban, Sam mendekati pria tersebut untuk menanyakan di mana ia berada. Tetapi pria itu tidak mau menjawab dan justru pergi begitu saja. Ketika Sam mengejar pria itu, Sam secara tidak sengaja berpapasan dengan seorang wanita bernama Jessica. Who are you? Sam. This hallway is a bunch of empty rooms. Sama halnya seperti Sam, ternyata Jessica pun berada dalam situasi yang sama dengannya, kebingungan dan tidak ingat bagaimana ia bisa sampai di tempat tersebut. Setelah berbincang singkat, keduanya memutuskan untuk tetap bersama dan saling membantu menemukan jalan keluar dari gedung misterius itu. Shouldn't we go the other way? Di saat tengah berkeliling, mereka sempat mendengar adanya suara dari arah sebuah ruangan. Ketika mereka mengeceknya, ternyata suara itu berasal dari seorang anak kecil bernama Celia yang bersembunyi di bawah kasur. Celia tampak ketakutan melihat Sam dan Jessica yang mulai mendekat. Mereka berdua berusaha menenangkannya, meyakinkan Celia bahwa mereka bukanlah orang jahat. Setelah Celia merasa cukup tenang, Sam dan Jessica menanyakan apakah Celia mengingat bagaimana dia bisa sampai di tempat itu. Namun sama halnya seperti Sam dan Jessica, Celia tidak memiliki ingatan tentang bagaimana atau mengapa ia berada di sana. Sam kemudian mengajak Jessica dan Celia untuk meninggalkan ruangan itu dan melanjutkan perjalanan mencari jalan keluar. Namun baru saja mereka akan beranjak pergi, tiba-tiba seorang pria muncul dan memukul Sam hingga membuat Sam tidak sadarkan diri. Di alam bawah sadarnya, Sam menyaksikan dirinya berada di dalam mobil bersama pacarnya bernama Sarah. Dalam perjalanan pulang, Sam yang hendak merokok berusaha meraih korek api, namun tanpa sengaja dia malah menjatuhkan korek api tersebut. Sam mencoba mengambilnya, tetapi tanpa sadar ia mengalihkan pandangannya dari jalan, dan seketika itu terjadi kecelakaan hebat yang menewaskan Sarah. Kecelakaan itu terjadi sekitar 3 tahun yang lalu. Tak lama kemudian, Sam tersadar dari pingsannya. Ia mendapati dirinya sudah dikelilingi oleh banyak orang yang berada di satu ruangan yang sama. Mereka terdiri dari Roger, Nadir, Charles, Rachel, dan Victoria. Orang-orang itu juga bernasib sama, tidak mengingat mengapa mereka bisa berada di tempat tersebut. Roger meminta maaf pada Sam karena ia tidak sengaja telah memukul Sam tadi. Tiba-tiba Nadir memotong pembicaraan Roger sehingga membuat Roger menjadi kesal dan marah. Roger menganggap Nadir tidak mempunyai sopan santun karena telah memotong pembicaraan orang lain. Mereka hampir saja baku hantam akibat masalah sepele. Beruntung yang lainnya dengan sigap melerai mereka berdua. Karena berkelahi tidak ada gunanya saat ini, lebih baik mereka bersatu untuk mencari jalan keluar. Setelah ketegangan mereda, Rachel dengan wajah serius mengajukan pertanyaan apakah ada di antara mereka yang bisa mengingat bagaimana mereka bisa terjebak di tempat ini. Ternyata hanya Victoria saja yang bisa mengingat di mana saat itu ia berada di klub malam bersama teman bayinya untuk mabuk-mabukan. Namun setelah itu ingatannya menjadi kabur dan tak bisa mengingat apa yang terjadi selanjutnya. Yang jelas ketika Victoria terbangun, dia sudah berada di tempat ini. Jika memang mereka dibius, siapa yang membawa mereka ke tempat ini? Lalu Charles mengusulkan ide untuk mencoba menghubungi bala bantuan. Ia meminta semua orang untuk mengeluarkan ponsel mereka, berharap ada sinyal yang bisa mereka manfaatkan. Tetapi ternyata HP mereka semua mati total sehingga tidak bisa digunakan sama sekali. Di tengah kebingungan itu, Victoria yang sejak tadi kebelet buang air kecil segera mencari toilet. Sebenarnya Roger ingin menemani Victoria pergi menuju kamar mandi hanya berdua saja, tetapi Victoria tidak mau dan melarang siapapun untuk ikut bersamanya. Baru saja sampai di toilet, Victoria mendengar suara aneh dari arah toilet sebelah. Setelah ditelusuri, ternyata di dalamnya terdapat seorang wanita yang tengah mengkonsumsi obat-obatan terlarang.
Wanita misterius itu menawarkan Victoria jarum suntik. Victoria yang memang seorang pengguna obat-obatan terlarang merasa kesulitan menolaknya. Namun seketika itu juga wanita yang tadinya tampak biasa saja berubah menjadi sosok yang menakutkan dan menyerang Victoria. Teriakan Victoria didengar oleh yang lainnya. Mereka dengan sigap menelusuri sumber suara teriakan tersebut. Namun anehnya sesampai di toilet, mereka tidak menemukan keberadaan Victoria. Are you in there? You alright? Nothing. Menyadari ada yang tidak beres dengan tempat ini, mereka semua sepakat untuk bergerak mencari jalan keluar. Di tengah perjalanan, mereka sempat mendengar adanya suara misterius. Ketika ditelusuri, ternyata mereka menemukan seorang pria yang sedang bersembunyi di balik tumpukan barang. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Daniel, tetapi ada yang aneh. Celia yang sejak awal tampak tenang tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan dan terkejut melihat wajah pria itu. Kemudian Roger memiliki ide cerdik untuk membuka papan kayu yang menutupi jendela, berharap mereka bisa keluar melalui jendela tersebut. Setelah berhasil melepas satu papan kayu yang menutupi jendela, Sam mencoba menjatuhkan botol kaca untuk mengetahui di lantai berapa mereka berada saat ini. Setelah beberapa saat, tak ada suara apapun yang terdengar membuat Sam berspekulasi bahwa mereka mungkin berada di atas ketinggian. Kemudian Roger dengan iseng mengeluarkan tangan dan tiba-tiba saja tangannya diserang oleh sesuatu hingga membuat tangannya terluka. Fuck this. What the hell just happened? Setelah mendapat serangan itu, Roger yang sudah muak dengan semua ini memilih untuk mencari jalan keluar sendirian tanpa menunggu yang lain. Did you not just see what happened? We can look for her on the way. So all y'all can stand around throwing bottles. We're obviously on an upper floor. Let the bastard go. Let him go. Sementara yang lainnya sadar jendela tak lagi aman untuk dilewati, mereka harus mencari jalan keluar lain. Agar kesempatan mereka menemukan jalan keluar lebih besar, mereka sepakat untuk membagi dua kelompok. Sam, Jessica, Celia, dan Nadir akan berada dalam satu kelompok, sementara Charles, Rachel, dan Daniel akan bergerak sebagai kelompok kedua. Setelah sekian lama berkeliling, kelompok Charles berhasil menemukan sebuah pintu lift yang mungkin bisa mereka gunakan untuk keluar dari tempat tersebut. Charles berupaya membuka pintu lift dengan sekuat tenaga, sementara Rachel dan Daniel memperhatikannya dari belakang. Namun pandangan Rachel malah tertuju pada tato di tangan Charles berbentuk gambar Mickey Mouse. Tato itu yang seharusnya terlihat biasa saja justru memicu kenangan buruk yang tiba-tiba muncul dalam ingatan Rachel. Kenangan itu membawa Rachel kembali ke masa kecilnya ketika Charles mendekatinya dengan tampilan yang ramah, berusaha membujuknya untuk pergi ke tempat yang sepi. Pada saat itu Rachel yang masih muda tidak merasa curiga, tetapi seiring berjalannya waktu ia mulai menyadari bahwa Charles memiliki niat jahat. Charles yang seharusnya menjadi sosok yang dapat dipercaya ternyata adalah pria bejat yang malah memaksanya untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas di usianya yang masih di bawah umur. Kejadian itu meninggalkan luka yang sangat mendalam dalam diri Rachel. Setelah menyadari Charles adalah sosok yang membuatnya trauma di masa lalu, Rachel memutuskan untuk pergi menjauhi Charles. What's she talking about? Sesaat setelah kepergian Rachel, Daniel bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, mengapa Rachel begitu ketakutan melihat Charles. Namun Charles hanya terdiam dan tidak mau menjawab. Menyadari ada yang tidak beres dengan situasi itu, Charles memilih untuk menyusul Rachel. Sementara itu di sisi lain, Roger yang sudah terpisah dari kelompok lainnya berjalan sendiri melewati lorong-lorong yang gelap. Tanpa diduga, dia tiba-tiba bertemu dengan sekelompok wanita yang tidak mengenakan busana. Sebelum Roger sempat melakukan tindakan, wanita-wanita itu langsung membunuh Roger di tempat. Terungkap bahwa para wanita yang menyerang Roger adalah korban-korban masa lalu Roger. Roger ternyata telah melakukan dosa besar dengan membunuh beberapa wanita lalu menggunakan tubuh mereka untuk kepuasan pribadi. Para wanita yang telah menjadi korban itu akhirnya mendapat kesempatan untuk membalas dendam. Mereka menghukum Roger atas segala perbuatan biadab yang telah ia lakukan, memberi pembalasannya setimpal dengan semua dosa yang telah ia lakukan. Sementara itu di sisi lain, Sam, Jessica, Celia, dan Nadir mengalami sedikit kendala ketika mereka tiba di jalan buntu.
Hanya terdapat lorong sempit yang tampaknya menjadi satu-satunya jalan yang bisa mereka lalui. Sam yang akan menjadi orang pertama memasuki lorong itu diikuti oleh Celia dan Jessica yang merangkak di belakangnya. Nadir menjadi orang terakhir yang akan melewati lorong sempit itu. Namun ketika giliran Nadir tiba, matanya tertuju pada sosok anak laki-laki yang berdiri di ujung lorong. Nadir yang merasa khawatir akan keselamatan anak itu tanpa ragu langsung berlari mengejarnya memastikan ia tidak terluka. Akan tetapi saat Nadir mengejar anak itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Anak itu tiba-tiba menghilang digantikan oleh sosok misterius yang muncul dengan bentuk mengerikan. Nadir yang terkejut dan ketakutan segera mencari tempat untuk bersembunyi. Namun Nadir justru bertemu dengan seorang wanita yang tak lain adalah putrinya yang bernama Misa. Nadir kebingungan mengapa dia bisa bertemu dengan Misa di tempat ini, padahal Misa sudah lama meninggal. Seketika itu Nadir mengingat kenangan masa lalu dan meneteskan air mata karena tak bisa menahan tangis menyaksikan putri kesayangannya tewas di tangannya sendiri. Beberapa tahun yang lalu Nadir memperhatikan putrinya Misa sedang menjalin hubungan asmara dengan seorang pria berkulit hitam. Nadir yang memang tidak suka dengan orang berkulit hitam memaksa putrinya untuk memutus hubungan mereka. Misa yang menolak dan tetap ingin bersama dengan orang yang dia cintai akhirnya berdebat dengan ayahnya. Nadir yang marah dengan keputusan putrinya malah menampar putrinya hingga dia terjatuh di tangga yang membuatnya tewas di tempat. Nadir tidak pernah membayangkan bahwa tindakannya itu malah berakibat menghilangkan nyawa putrinya sendiri. Nadir pun merasa sangat-sangat bersalah dan penuh penyesalan berharap putrinya bisa memaafkan semua kesalahannya. Misa yang tampaknya tidak mau memaafkan kesalahan ayahnya menuntut keadilan bagi pacarnya yang kini dipenjara akibat ayahnya. Ternyata tak hanya itu, kesalahan yang dilakukan Nadir di masa lalu terungkap juga pada saat kematian Misa. Nadir justru menuduh pacar Misa sebagai dalang di balik pembunuhan Misa. Pacar Misa pun ditangkap oleh pihak kepolisian dan dipenjara puluhan tahun. Atas semua perbuatan Nadir membuat Misa sangat membenci ayahnya sendiri. Bagaimana bisa ayahnya hidup dengan semua kebohongan dan kebencian terhadap orang-orang berkulit hitam? Itu juga menjadi alasan mengapa Nadir hampir baku hantam dengan Roger ketika mereka bertemu. Misa pun ingin Nadir membayar semua kesalahannya di masa lalu dengan melakukan bunuh diri. Karena itu adalah permintaan Misa, Nadir pun akan menurutinya. Tapi sebelum melakukan bunuh diri, Nadir meminta maaf sebesar-besarnya pada Misa dan pacar Misa atas kesalahan besar yang telah dia lakukan di masa lalu. Nadir berjanji di kehidupan berikutnya, ia akan berubah dan tidak akan membeda-bedakan ras dari suku manapun. Kini tiba waktunya Nadir akan melakukan gantung diri. Namun pada saat Nadir akan bunuh diri, sesuatu yang tak terduga terjadi. Nadir kebingungan apa yang terjadi baru saja, kemana perginya Misa dan makhluk yang ada di dekatnya. Sementara itu, Sam dan Jessica yang sudah menunggu Nadir sejak tadi kebingungan di mana dia berada. Mereka sudah berteriak memanggil nama Nadir, tetapi Nadir tak kunjung membalas panggilan mereka. Mengira Nadir ingin mencari jalan keluar sendirian, membuat Sam, Jessica, dan Celia memilih untuk meninggalkannya. Sampai tibalah mereka di sebuah ruangan yang penuh dengan bercak darah. Sam yang penasaran mencoba masuk ke dalam ruangan, siapa tahu mereka menemukan petunjuk untuk bisa keluar dari tempat itu. Sayangnya Sam tidak menemukan adanya satupun petunjuk. Ketika Sam mengajak Jessica untuk kembali melanjutkan perjalanan, Sam sempat mengamati kalung Jessica yang di dalamnya terdapat foto seorang pria. Sam pun bertanya siapa pria itu. Jessica menjelaskan pria itu adalah suaminya yang bernama Jason. Kemudian Sam menceritakan pada Jessica bahwa dirinya sempat melihat Jason mengenakan jas biru berada di tempat ini. Awalnya Jessica tidak percaya dengan ucapan Sam dikarenakan suaminya sudah meninggal 3 tahun yang lalu dalam kecelakaan mobil. Pernyataan Jessica membuat Sam tersadar ada sesuatu yang sangat aneh di tempat ini. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan, termasuk pertemuannya dengan seseorang yang seharusnya sudah meninggal, yaitu Jason, suami Jessica. Saat mereka sedang bertukar pikiran, Sam tiba-tiba diserang oleh makhluk menyeramkan yang muncul dari jendela. Why can't we seem to find a way out of here? And nobody knows how they got here. Beruntung Jessica dengan sigap menyelamatkan Sam yang dalam keadaan terpojok. Setelah apa yang mereka alami baru saja, Sam mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Semakin ia memikirkannya, semakin besar rasa curiganya bahwa mereka tidak berada di dunia nyata atau mungkin berada dalam sebuah dimensi yang berbeda. Mereka semua terbangun di tempat ini tanpa memori tentang bagaimana mereka bisa sampai di tempat ini. Semua ini masih menjadi misteri yang harus dipecahkan oleh Sam. Di tengah situasi mencekam itu, tiba-tiba mereka mendengar adanya suara seseorang yang meminta pertolongan. Ketika ditelusuri, seorang pria yang tidak mereka kenal terlihat meminta ampun pada Daniel. Sam, Jessica, dan Celia hanya bisa melihat dari kejauhan apa yang mereka lakukan di sana. Daniel tahu pria itu memiliki dosa besar karena telah melakukan korupsi besar-besaran yang seharusnya uang itu adalah hak orang lain. Akibat korupsi yang dilakukan pria itu, banyak orang yang terkena dampaknya. Daniel tampak marah, wajahnya menunjukkan kekecewaan dan jijik, mencerminkan ketidaksukaannya terhadap keserakahan. Baginya, pria itu adalah contoh nyata dari orang yang rela mengorbankan orang lain demi keuntungan pribadi. Daniel yang tidak suka dengan orang serakah memerintahkan makhluk yang ada di dekatnya untuk memberikan hukuman kepada pria itu dengan cara membunuhnya. Menyaksikan pembunuhan yang baru saja terjadi, Sam, Jessica, dan Celia perlahan bergerak mundur berusaha menjauhi Daniel tanpa menarik perhatiannya. Akan tetapi apa yang mereka lakukan percuma saja dilakukan karena Daniel entah bagaimana bisa menyadari kehadiran mereka. Daniel pun mulai mengejar mereka. Saat mereka berlari menelusuri lorong yang gelap, Jessica menyadari mereka tidak bisa terus berlari seperti ini. Ia berbisik kepada Sam mengusulkan agar mereka menyembunyikan Celia untuk sementara waktu. Di tengah lorong, mereka melihat sebuah lift tua berukuran kecil yang digunakan untuk membawa pakaian kotor menuju ruangan laundry di lantai bawah. Sam memiliki ide untuk mengikat kain ke tubuh Celia, lalu membiarkan Celia berada di dalam lift tersebut untuk sementara waktu sampai situasi aman terkendali. Setelah menyangkutkan kain itu di pintu lift, Sam dan Jessica segera pergi mencari tempat persembunyian yang aman. Tak berselang lama, Daniel pun tiba. Entah bagaimana bisa Daniel seolah-olah tahu di mana keberadaan Celia disembunyikan. Tanpa adanya belas kasihan, Daniel membuka pintu lift sehingga menyebabkan Celia jatuh ke lantai bawah. Setelah menjatuhkan Celia ke lantai bawah, Daniel pergi begitu saja tanpa adanya rasa bersalah. Setelah kepergian Daniel, Jessica menangis dan ingin mencari Celia di lantai bawah. Jessica sangat khawatir pada kondisi Celia, takut jika Celia mungkin ditangkap oleh Daniel. Saya menenangkan Jessica, meyakinkannya bahwa mereka akan menemukan Celia secepatnya. Sam dan Jessica bersama-sama mencari akses tangga menuju lantai bawah. Setelah sekian lama berkeliling, akhirnya Sam dan Jessica berhasil menemukan tangga menuju lantai bawah. Sementara itu, di sisi lain memperlihatkan Charles yang tidak sengaja bertemu dengan Celia setelah dia terjatuh dari lantai atas. Charles mulai membujuk Celia untuk pergi bersamanya ke tempat yang sepi, berpura-pura menawarkan bantuan. Namun niat jahat Charles segera terbaca oleh Celia. Ketika ia hampir terjebak dalam situasi yang sama seperti Rachel dahulu, Rachel muncul tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Celia. Rachel yang menyimpan dendam mendalam terhadap Charles atas perbuatan buruknya di masa lalu hampir saja membunuhnya. Tetapi aksi Rachel dicegah oleh Sam dan Jessica yang tiba tepat waktu. Di saat yang sama, Daniel juga muncul secara tiba-tiba. Charles yang merasa terpojok dan takut akhirnya memohon ampun pada Rachel. Ia mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas segala yang telah dilakukannya di masa lalu. Ia mengungkapkan bahwa apa yang dilakukannya disebabkan oleh penyakit yang dideritanya yang telah merusak hidupnya dan membuatnya tertarik pada hal-hal yang seharusnya tidak ia lakukan. Charles sebenarnya sangat membenci penyakitnya ini, tapi mau bagaimana lagi, Charles memang tidak bisa tertarik dengan wanita dewasa. Rachel menjadi bingung akan melakukan tindakan apa terhadap Charles. Disinilah peran Daniel dimulai. Daniel sengaja datang ke sana hanya untuk menghasut Rachel agar membunuh Charles, pria yang telah membuat Rachel trauma seumur hidup. Jika bukan Rachel yang menghentikan Charles saat ini, maka akan ada banyak korban yang berjatuhan lagi. Awalnya saya mencoba mencegah tindakan Rachel, namun semua itu tidak diizinkan oleh Daniel yang sudah mengatur segalanya. This isn't about him. Put it down. You're only condemning yourself. Did you just kill this motherfucker already? Daniel akan membiarkan nasib Charles berada di tangan Rachel. Karena terus-terusan dihasut oleh Daniel, Rachel memutuskan untuk membunuh Charles dan tidak mau memaafkannya.
Setelah kematian Charles, Rachel malah dibawa oleh makhluk-makhluk aneh tersebut. Setelah kematian Charles dan Rachel, Sam, Jessica, dan Celia pergi mencari tempat persembunyian yang aman. Sam yang mulai merasakan kejanggalan dalam perilaku Daniel, akhirnya menyadari tujuan Daniel sebenarnya bukan untuk mengincar Celia, melainkan mengincar nyawa mereka berdua yang tersisa saat ini. Oleh karena itu, Sam meminta Celia untuk bersembunyi di sebuah lemari. Setelah menyembunyikan Celia, Sam dan Jessica pun berhasil ditemukan oleh Daniel. Influence inspired. Daniel dapat dengan mudahnya membuat mereka tak berdaya. Jessica yang sudah muak dengan semua ini bertanya siapa Daniel dan apa tujuan Daniel melakukan semua ini. Terungkaplah bahwa ternyata Daniel merupakan salah satu iblis penjaga pintu neraka. Daniel bertugas untuk mencari jiwa orang-orang yang mempunyai banyak dosa seperti halnya Victoria yang berdosa karena suka meminum minuman keras dan mengkonsumsi obat terlarang. Roger yang memiliki dosa besar karena suka membunuh dan mantap-mantap dengan banyak wanita. Charles yang memiliki dosa besar karena sifat bejatnya yang tertarik pada anak-anak. Rachel yang memiliki dosa besar akibat menyimpan dendam sejak lama pada Charles. Daniel akan memberikan mereka ujian dan meminta mereka untuk memilih salah satu pilihan, menyesal dan bertobat atau terus berbuat dosa. Jika mereka memilih untuk terus berbuat dosa, maka Daniel akan menghukum mereka dengan mengambil jiwa mereka dan menjadikan mereka monster budaknya. Daniel tentu berharap bisa mengambil jiwa mereka. Oleh karena itu, Daniel sering menghasut mereka agar mereka menuruti keinginan jahat dari dalam diri mereka sendiri. Apabila mereka memilih bertobat, maka mereka akan selamat dan bisa pergi dari tempat itu. Sebagian besar dari mereka telah membuat pilihan yang salah dengan menuruti hasrat dan keinginan untuk berbuat dosa secara terus-menerus. Oleh karena itu, mereka mendapat ganjaran setimpal atas dosa-dosa mereka di masa lalu. Dan kini saatnya Daniel datang ke hadapan Sam dikarenakan Sam memiliki dosa karena lalai dalam menyetir 3 tahun lalu yang menewaskan nyawa Jason, suami Jessica. Sam yang tidak sengaja menjatuhkan korek api tidak melihat ke arah jalan sehingga terjadi kecelakaan hebat antara mobil Sam dengan mobil yang dikendarai oleh Jason. Akibatnya Jason pun meninggal di lokasi. Tak hanya itu, kecelakaan tersebut juga merenggut nyawa pacar Sam yaitu Sarah. Selain itu, anak yang dikandung Jessica juga mengalami keguguran akibat mengalami kecelakaan tersebut. Setelah mengetahui fakta itu, Jessica tidak menyangka bahwa Sam adalah pelaku yang telah menewaskan Jason, calon bayi yang dikandungnya, serta merenggut semua kebahagiaannya. Seketika itu, Jessica merasakan dendam dan amarah sesaat pada Sam yang telah menyebabkan semua penderitaan pada Jessica. Jika saja Sam lebih berhati-hati dalam berkendara, pastinya kecelakaan itu tidak akan terjadi dan saat ini mungkin Jessica bisa hidup bahagia bersama keluarga kecilnya. Namun sekarang semua itu hanya angan-angan belaka dan sampai kapanpun semua itu tidak akan terwujud sebab Sam telah menghancurkan masa depan Jessica. Di sana Sam meminta maaf sebesar-besarnya atas semua hal yang terjadi karena itu murni adalah kecelakaan. Memang ini adalah kesalahannya sendiri yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi, tapi Sam berharap Jessica mau memaafkan kesalahannya. Daniel mencoba mengasuh Jessica agar tidak memaafkan Sam dan membunuh Sam saat itu juga. Tetapi Jessica yang sudah mengikhlaskan kepergian Jason karena ia tahu kecelakaan itu terjadi akibat ketidaksengajaan dari Sam, Jessica pun secara sepenuhnya memaafkan semua kesalahan Sam. I'm so sorry. Just do it. Time has come for you to make your choice. I forgive him. I'm going to enjoy ripping you apart. Karena mereka sudah saling bermaafan dan tidak ada lagi dosa yang berarti, Celia datang sebagai wujud pelindung. Dengan mudahnya Celia berhasil melenyapkan iblis Daniel dan membawanya pergi menjauhi mereka. You're not allowed to interfere in this. Lalu terungkaplah sebuah fakta mengejutkan bahwa ternyata Celia adalah roh dari calon bayi yang dikandung oleh Jessica 3 tahun yang lalu. Karena Celia tewas di usia yang masih sangat muda, jiwanya pun masih suci dan tanpa dosa. Alasan Celia muncul di tempat itu karena keinginannya yang besar untuk menyelamatkan Jessica dari tempat tersebut. Jessica terharu karena dirinya bisa bertemu dengan Celia, calon bayinya yang telah tewas. Selama 3 tahun terakhir ini, Jessica selalu mendoakan jiwa Celia dan berharap Celia bisa memaafkannya. Jessica sungguh menyesal karena dirinya tidak bisa melindungi Celia ketika masih berada di kandungan. Celia pun mau memaafkan Jessica karena ini bukanlah kesalahannya. Ini adalah takdir yang memang sudah direncanakan oleh Yang Maha Kuasa.
Kemudian Celia datang menghampiri Sam dan memberinya petunjuk tentang kode 172. Celia mengatakan bahwa Sam akan terbangun di dunia nyata dan dia harus menyelamatkan Jessica. Kode tersebut adalah petunjuk mengenai keberadaan Jessica. Setelah itu Celia menyentuh wajah Sam dan tak lama kemudian Sam terbangun di dunia nyata di mana dirinya berada dalam situasi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan beruntun yang menimpa banyak kendaraan. Kecelakaan itu terjadi akibat mobil truk yang mengalami remblong sehingga kecelakaan itu merenggut banyak nyawa, dimulai dari Victoria, Roger, Charles dan Rachel. Mereka berempat tewas di lokasi kecelakaan. Sementara Sam berhasil siuman dan segera mencari keberadaan Jessica. Di tengah perjalanan, Sam melihat keadaan Nadir yang ternyata dia masih hidup. Alasan mengapa Nadir masih hidup padahal dirinya telah berbuat dosa besar dengan membunuh anaknya dan melakukan rasis terhadap orang berkulit hitam, itu diakibatkan Nadir telah benar-benar merasakan penyesalan yang mendalam karena sudah melakukan rasis dan memenjarakan pacar Misa. Atas penyesalan itu, Nadir diberi kesempatan kedua untuk hidup dan akhirnya dia berhasil selamat dari kecelakaan besar itu. Berbeda dengan nasib Nadir, beberapa orang seperti Victoria, Roger, Charles, dan Rachel harus tewas akibat kecelakaan itu. Di ambang kematian, mereka berempat telah gagal melalui ujian yang menyebabkan mereka tidak mendapat kesempatan kedua untuk hidup. Contohnya saja Victoria yang tidak ada rasa penyesalan, terbukti dia masih terhasut oleh wanita yang membawa suntikan obat terlarang. Roger yang masih memiliki niatan jahat untuk mata-mata dengan Victoria ketika dia hendak pergi ke toilet. Charles yang masih ada niat jahat untuk melakukan hal tidak terpuji pada Celia. Dan terakhir Rachel yang tidak mudah memaafkan seseorang dan masih memiliki dendam sejak lama. Sam terus berjalan hingga dia menemukan angka 172 sesuai dengan arahan Celia. Pada akhirnya Sam berhasil menemukan Jessica yang dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah mengalami kecelakaan tersebut. Sam dengan segera memanggil bantuan medis agar Jessica segera mendapat penanganan sebelum semuanya terlambat. Beruntung Jessica berhasil diselamatkan berkat bantuan tim medis yang langsung memberikan tindakan CPR kepada Jessica. Bantuan tidak hanya datang pada tim medis, melainkan tidak luput dari bantuan Celia yang memberikan petunjuk lokasi keberadaan Jessica. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue maaf. Oke, see you next video guys.